Padahal udah putus di situ orang tadi. Bapak Ibu yang belum mencantumkan nama instansinya bisa diklik di tempat partisipan, kemudian more, itu untuk merename. Oke, deh. Yuk, Mas Evan ikutan nggak? Mas Evan. Selamat pagi Bapak Ibu, ini kita akan mulai J. Oke, ini sudah ada 39 peserta, sambil menyusul peserta yang lain. Namun sebelum dimulai kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu sekalian. Terima kasih. Ada Mas Irwan juga nggak kelihatan. Oke. Bisa aja Mbak Dewi. Iya. Baik, kita mungkin nanti sebentar ke website dulu sebentar ya Mas. Oke ya. Besar dulu. Oke, kita bertemu kembali Bapak Ibu, harapannya semoga Bapak Ibu tetap semangat dan situasi kita sekarang kita akan menuju new normal. Jadi kita juga harus bersama-sama beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Ini sudah banyak juga ya yang mengikuti workshop kita kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang masih tetap setia dan juga ini sudah bertambah, sudah ada 42 peserta dari berbagai rumah sakit. Terima kasih juga buat Bu Agustina dan Bapak Ibu lainnya yang dari Bapelkes Semarang yang sudah membantu memfasilitasi, dan terima kasih juga buat Bu Dewi tadi sudah membantu untuk menyapa Bapak Ibu semuanya. Nah, workshop kita minggu ini kita akan membahas tentang logistik dalam ICS. Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, workshop kita ini akan berlangsung selama 3 hari. Jadi hari pertama, hari ini akan ada 2 nanti pembicara, kemudian esok 1 lagi, kemudian nanti di hari ketiga seperti biasa kita akan banyak berdiskusi. Secara keseluruhan rangkaian kegiatan workshop kita ini seperti biasa, Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui website kita. Ini serial HDP, kembali ya ke website bencana-kesehatan.net, kemudian klik selengkapnya. Ya, nah, terus Mas ke bawah. Oke, terus kami mengingatkan kembali itu ya, minggu pertama kita sudah membahas HDP. Jadi Bapak Ibu yang masih ingin melihat kembali secara laporan dan juga video rekaman bisa diakses di sana. Kemudian minggu kedua kemarin kita sudah membahas tentang komunikasi ACS. Klik selengkapnya di sana juga sudah ada materi. Kemudian di minggu ini, minggu ketiga adalah workshop logistik. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di sini, kemudian di sini sudah tercantum latar belakang atau pengantar, tujuan, dan juga materi yang akan disampaikan. Jadi untuk narasumber kita yang pertama, kita tetap bersama dengan Pak Gede Yulian, Yoga Dita, MF kita Puteker, lengkap banget ya Pak Gede. Kemudian yang kedua kita juga mengundang nanti Ibu Sri Wahyuni atau sering disebut dengan Bu Ipung dari
tim PPI Rumah Sakit Sarjito. Ini beliau lagi perjalanan menuju ke sini. Nah, kemudian dalam hari ini kita akan ada dua materi yang akan disampaikan, yaitu materi yang pertama itu terkait dengan memahami kegiatan logistik dalam ICS, kemudian yang kedua nanti akan membahas tentang pemakaian APD yang akan dibawakan oleh Bu Ipung. Nah, terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah mengirimkan survei awal. Ya, Ibu. Selamat datang Ibu. Sudah datang. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengirimkan survei awal. Sampai tadi malam itu Pak Gede sampai sampai pukul 8.30 ya kalau nggak salah, sampai pukul 9 malam ada 12 rumah sakit yang sudah mengirimkan survei awal. Nanti survei awal ini akan kita bahas besok ya. Jadi silakan juga, mungkin boleh silakan Bapak Ibu yang belum mengisi, boleh silakan langsung mengisinya, dan juga yang belum mengisi Keypatrick masih tetap kami tunggu. Baik, kita langsung saja ke materi kita yang pertama. Stop share, Mas. Ya. Tentang logistik dalam ICS. Silakan langsung saja untuk Pak Gede. Ya, terima kasih Mbak Happy. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Bapak Ibu tetap semangat menghadapi semua fenomena di pandemi COVID ini. Semangat Bapak Ibu ya. Kemudian saya akan masuk lagi ini masih ke dalam ranah ICS di rumah sakit. Jadi saya coba untuk agak general karena nanti yang teknisnya nanti dengan sesinya Bu Ipung. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kembali ke Bapak Ibu mengenai ICS dalam Hospital Disaster Line Bapak Ibu. Ini outline presentasi saya, yaitu pertama, tugas dan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan logistik di dalam struktur ICS di Hospital Disaster Plan Bapak Ibu, di rumah sakit Bapak Ibu. Nah, kemudian dasar-dasar logistik, dan yang terakhir adalah pentingnya memiliki juklak. Ini hanya sekedar mengingatkan kembali betapa pentingnya logistik ini. Kenapa? Nah, ini saya dasarkan dari dari strukturnya ICS itu sendiri. Ini saya ambilkan dari presentasinya Bu Bella sebelumnya pada 2 minggu yang lalu. Jadi dalam struktur standar dari ICS itu, logistik adalah satu bidang yang sangat penting dalam ICS. Ini yang mendukung semua pelayanan, karena logistik itu akan meliputi komunikasi dan juga sumber daya. Nah, ini struktur yang besarnya kita lihat di sini. Ini yang kemarin kita bicarakan waktu komunikasi internal ya toh. Komunikasi internal maksud saya. Nah, yang ini internal eksternal. Internal ini untuk mendukung pelayanan dan juga dukungan, sementara internal eksternal itu lebih mendukung ke bagaimana sistem rujukan dan juga mengusahakan sumber daya untuk dukungan tersebut. Nah, oleh karenanya, nanti dan juga besok, kita akan berbicara tentang surge capacity untuk sumber daya, bagaimana interoperability, jadi bagaimana struktur ICS yang ada di Hospital Disaster Plan Bapak Ibu, itu bisa nge-link dengan ICS, karena ICS ini adalah tools, seperti yang Bu Bella katakan 2 minggu yang lalu, ICS ini adalah tools, dan digunakan oleh banyak instansi. Nah, kemudian, tools ini bagaimana tools yang ada di dalam rumah sakit Bapak Ibu itu bisa nge-link dengan tools yang ada di Dinas Kesehatan, kemudian mungkin di TNI, di BNPB tentunya. BNPB pasti akan punya ini karena mereka langsung dilatih oleh BNPB-nya luar negeri sana untuk mengadaptasikan ICS di bencana. Nah, ini kalau kita lihat di sini, iya, sip. Jadi yang kalau seksi operasional ini pelayanan, dan seksi logistik ini termasuk dengan sumber daya relawan, bantuan, donasi, adalah memberikan dukungan untuk pelayanan tersebut.
Bagaimana bisa? Nah, ini yang saya coba. Bagaimana sebelum kita masuk ke dalam interoperability ICS dengan ICS, kita masuk ke dalam struktur ICS itu sendiri, layanan dan dukungan. Bagaimana dukungan ini bisa efektif memberikan dukungan terhadap layanan. Nah, ini kita lihat lagi, Mas. Nah, kalau di luar negeri sana itu ada hitung-hitungannya, ya kan? Dan saya yakin di dalam negeri juga ada. Sudah sejauh ini pasti sudah ada. Tapi mungkin belum terpikir aja, atau ada yang sudah terpikir dan sudah melakukan, nanti akan kita sharing. Nah, ini karena dari angkatan pertama dulu saya lihat, loh, di luar negeri ada ini, bagaimana mereka bisa menghitung biasanya segini, annual ICU admissions atau annual hospital admission di 200.000, bagaimana untuk COVID-19 ini, apakah akan turun atau naik? Nah, ini bagaimana hitung-hitungannya? Jadi sehingga mudah memperkirakan kebutuhan lonjakan atau surge capacity. Kalau di Indonesia kita tahu juga bahwa kita sudah punya PI, program informasi di Yankes. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin rumah sakitnya rumah sakit vertikal maupun rumah sakit daerah pemerintah, itu pasti akan diminta datanya dan untuk kemudian diolah oleh Dirjen Yanmed atau Dirjen Yankes. Nah, ini untuk apa? Untuk bisa melihat data-data seperti ini. Di rumah sakit juga pentingnya ada litbang di rumah sakit untuk melihat seperti ini juga. Jadi ini saya ingatkan kembali bahwa dalam struktur ICS itu untuk menghitung kebutuhan juga perlu berkomunikasi dengan teman-teman yang mengumpulkan data. Itu pentingnya komunikasi antara logistik, kemudian operasional dengan data dan informasi. Jadi ada sistem epidemiologi di dalam rumah sakit itu sendiri untuk menghitung kebutuhan. Nah, ini kita lihat perkembangan di Indonesia sendiri sampai tanggal 25 Mei, 22.000, sekarang sudah 23.000. Dari data ini apa yang bisa kita lihat? Nah, WHO seluruh dunia itu telah mengembangkan tools yang namanya IFT. Nah, tools ini kebetulan minggu lalu saya mendapatkan updatean yang baru, versi 2. Jadi ini sudah ada bisa dimasukkan nama negaranya, kemudian berapa cumulative case-nya, kasusnya, dan ini bisa diimplementasikan ke tingkat provinsi maupun kabupaten dan juga bahkan sampai ke tingkat rumah sakit. Tapi perlu diingat, untuk memasukkan data yang tidak ada di default seperti negara, Indonesia kan sudah ada itu. Nah, kalau kita masukkan ke tingkat provinsi maupun kabupaten dan rumah sakit, ini ada banyak parameter yang perlu diinput. Kalau tidak mungkin bingung menginputnya, nanti sudah ada otomatis. Nah, ini saya cuma memperkenalkan saja, besok akan kita bahas lebih lanjut. Intinya adalah dalam struktur ICS, saya ulangi lagi, dalam struktur ICS itu ada komunikasi antara logistik, operasional, dan juga data dan informasi atau perencanaan untuk menghitung hal-hal seperti ini. Karena angka-angka ini dapatnya dari baik itu operasional, sumber daya, dan juga logistik. Ini sekedar memperkenalkan aja. Nah, nanti setelah diinput, keluarlah datanya seperti ini. Akan jadi dari 12 minggu, ini forecast week-nya ada 12 minggu setelah data diinput itu otomatis akan dihitungkan akan ada berapa kasus. Akan ada berapa kasus yang mungkin akan dihadapi oleh negara tersebut. Kalau kita masukkannya data-data parameter provinsi maupun kabupaten, kasus yang akan dihadapi oleh kabupaten atau provinsi tersebut sesuai dengan, kalau kita lihat di pojok kiri atas itu adalah ada clinical attack rate-nya berapa, doubling rate-nya disesuaikan dengan yang dihadapi sekarang. Jadi clinical attack rate kemudian doubling rate itu berbeda tiap provinsi maupun kabupaten. Dan juga rumah sakit juga beda. Rumah sakit yang rujukan dengan rumah sakit yang non-rujukan dia punya doubling rate yang berbeda. Nah, saya kembali lagi ke ICS. Nah, ini adalah proses dari logistik di ICS itu sendiri. Jadi intinya adalah kita harus punya sense of crisis. Jadi leader dalam ICS itu harus punya sense of crisis. Ini di minggu-minggu sebelumnya saya belum ada dan saya tekankan lagi ini karena kemarin banyak diskusi di angkatan 1, 2, dan 3 bagaimana ternyata setelah kita berdiskusi
dari pimpinan ICS itu ternyata banyak yang belum memiliki sense of crisis. Jadi tidak ada urgensi dari pimpinan untuk bagaimana membaca dan menerjemahkan data untuk kemudian dikomunikasikan menjadi perhitungan kebutuhan. Nah, inilah kenapa dari PKMK sendiri tidak bisa berdiri sendiri struktur ICS saja. Oke, ICS sudah dibentuk, SK sudah ada, tapi kalau komunikasinya belum jalan, komunikasinya belum efektif, maka bagian logistiknya ini hanya menerima orderan tanpa berpikir untuk apa ini diadakan, seperti itu. Jadi, Suaranya hilang, Pak. halo? Ya, sudah. Ya. Sudah bisa jelas sekarang ya? Sudah, Pak. Sudah. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Pentingnya sense of crisis adalah menerjemahkan data untuk melihat perhitungan kebutuhan. Salah 4 kebutuhannya, jadi dari komunikasi itu sendiri, medical supplies, dan juga facilities and non-medical item. Non-medical item itu di sini apa? Jadi banyaknya tenaga yang bekerja di rumah sakit, kemudian di laboratorium, itu mereka butuh makan dan minum. Nah, ini dia non-medical item. Hilang lagi, Pak. Halo? Atau mungkin karena saya terlalu cepat ya? Bisa jadi begitu mungkin? Halo? Selamat pagi, saya ulangi lagi. Maaf, Pak. Hilang. Ya. Oke. Sudah. Oke, sekarang sudah. Sudah. Sudah, Pak. Jadi tadi itu saya ulangi lagi, kebutuhannya adalah komunikasi, medical supplies, facilities, dan non-medical item, dan juga safety and security. Maksudnya apa? Jadi dalam proses perencanaan ini harus komprehensif. Nah, seperti itu. To meet the urgent needs of the affected people under emergency condition. Nah ini saya next. Di sini adalah tadi itu ada 5 fungsi manajemen dalam ICS. Komando. Nah, komandonya ini harus punya sense of crisis. Jadi kalau dia nggak punya sense of crisis, dia akan hanya memikirkan bidangnya sendiri. Seperti itu ya. Oh, masih hilang suaranya, tahan dulu Mas Dede. Oke, saya tahan. Saya tahan pelan-pelan. Aku Mas, suaranya internetnya nggak bagus ya. Maaf. Hilang suaranya, Bapak Ibu. Bu? Ya, sudah. Iya, mohon maaf ya Bu, mungkin ini internet di kantor kita ikutan puasa Syawal kayaknya ini. Lemes juga. Mohon maaf lah ya, dan batin lagi. Nanti bodoh kupat lagi. Oke, sudah mungkin diulang dari mana nih? Dari sini. Jadi yang tadi mungkin sudah, saya kembalikan lagi ke sini. Jadi komando itu untuk memantau 5 fungsi manajemen dalam ICS. Itulah minggu lalu saya juga ingatkan, kalau bisa di bawah satu pemimpin itu tidak lebih dari 4 sampai 5